Pemerintah akan mengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan ketentuan kelas itu akan berlaku 30 Juni 2025. Ali Gufron mengatakan sampai jangka waktu sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap KRIS sesuai kemampuan rumah sakit. Namun, bagi peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan KRIS sebelum program itu berlaku, maka tarif yang dibayarkan masih sama seperti kelas yang dipilih. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Indonesia Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan, 3.057 rumah sakit pemerintah dan swasta telah berkomitmen untuk mengimplementasikan KRIS. Dante menambahkan, dalam implementasi KRIS sudah dilakukan survei dari 3.176 rumah sakit. Dia pun menegaskan pemberlakuan kriteria KRIS tidak akan menurunkan jumlah pasien atau tempat tidur. Dante menuturkan, Kemenkes sudah mengidentifikasi estimasi kehilangan tempat tidur sangat sedikit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pemakaian campuran CPO sebanyak 40% ke bahan bakar minyak menjadi biodiesel 40% atau B40 bisa berjalan pada tahun depan. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi menegaskan, pihaknya sudah melakukan uji coba pemakaian B40 untuk sektor otomotif. Di tahun ini, pemakaian B40 sedang dilakukan uji coba untuk sektor non-otomotif. Bahkan, Enia menambahkan pihaknya sudah memulai pemakaian B40 di sektor alat berat dan juga perkereta apian dan angkutan laut, di mana komposisinya B40 sebanyak 40% dan komposisi lain yaitu biodiesel 35% tetapi ditambah D5 dan B30 dengan D10. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono blak-blakan di depan DPR soal anggaran IKN hingga saat ini. Basuki menyebutkan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur dasar IKN mencapai 37,41 triliun rupiah. Dana itu dibagi untuk proyek sumber daya air, pekerjaan bina marga, cipta karya, serta perumahan. Basuki menjelaskan, dana yang dialokasikan untuk cipta karya adalah 11,42 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun proyek instalasi pengolahan air jaringan perpipaan transmisi air minum Sepaku, Gedung Istana Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator. Adapun dana proyek infrastruktur sumber daya air menelan biaya 1,57 triliun rupiah, yang digunakan untuk pengendalian banjir das lanjutan kawasan inti pusat pemerintahan dengan progres 100%. Kemudian, pembangunan 20 embung di KIPP dengan progres 96%. Dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 17,56 triliun rupiah antara lain digunakan membangun jalan tol IKN di ruas 5A dengan progres 85%. Kemudian, ruas 3B dengan progres 83% dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan progres 74%. Kementerian Keuangan hingga 5 Juni 2024 telah mencairkan 23 triliun rupiah anggaran untuk gaji ke-13 ASN, anggota TNI, Polri, dan juga pensiunan. Realisasi itu naik dari posisi percairan pada 3 Juni 2024 yang baru 21,12 triliun rupiah. Untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri, jumlah realisasi percairan gaji ke-13 telah mencapai 12,17 triliun rupiah dengan total 1.827.710 pegawai. Sementara, untuk pensiunan total anggaran mencapai 10,83 triliun rupiah atau untuk sekitar 3,3 juta pensiunan. Adapun jumlah kementerian atau lembaga yang sudah mengajukan gaji ke-13 sebanyak 83 dari total 84 kementerian atau lembaga. Untuk jumlah Pemda yang sudah menyalurkan gaji ke-13 sebanyak 74 Pemda dari 542 Pemda. Jumlah pegawai Pemda yang sudah menerima gaji ke-13 sebanyak 451.508 pegawai dengan jumlah gaji ke-13 yang sudah disalurkan Pemda 2,21 triliun rupiah. Sejumlah perusahaan di Korea Utara dilaporkan berupaya mengirim pekerjanya ke China. Korea Utara berniat mendatangkan lebih banyak mata uang asing di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit. Korea Utara kemungkinan besar akan memanfaatkan visa pelajar atau pelatihan kejuruan demi menghindari sanksi. Warga negaranya yang sudah ada di China juga diharapkan tetap bekerja di sana. Tercatat, banyak perempuan yang pergi ke China untuk bekerja di restoran, industri pengolahan pakaian, hingga makanan laut. Sementara pekerja laki-lakinya mayoritas bekerja di sektor konstruksi di Rusia. Dalam laporan resmi media Korea Utara melaporkan,
terdapat puluhan ribu pekerja Korea Utara di Rusia dan China. Salah satu narasumber bahkan menyebut ada lebih dari 100 ribu pekerja Korea Utara yang mencari nafkah di China per bulan Desember. Pemerintah Kim Jong-un mengalami kesulitan finansial imbas sanksi internasional. Sanksi itu terkait langkah Pyongyang meluncurkan sejumlah program nuklir dan rudal. PBB melarang Korea Utara menempatkan pekerjanya di luar negeri, serta meminta pekerja yang ada di luar negeri kembali ke negaranya pada 2019.